Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Biasa hari ini saya harus pudar aksara Jawa. Tadi hampir selesai, tapi biasa ada si kecil menangis karena kejepit pintu. Nah, ya biasa. Hari ini kita akan membahas tentang Aksoropo, papan kang tanpa kiblat. Jadi badan kita sendiri ciptaan Gusti Kang Akarya Jagat yang sebenarnya mengerti tentang dawuh hidup yang sebenarnya. Tadi malam kami kebetulan ngaji dengan saking ramenya pengajian hingga tinggal 3 orang, jadi tidak ada yang datang sama sekali, hanya Kiai Nawir, Soleh dari Pandigiling dan saya. Kami tetap mengaji tentang hal-hal, tentang prinsip-prinsip hidup yang nyata-nyata perlu kita bahas secara bersama-sama tentang mengenali hidup yang sebenarnya. Papan kang tanpa kiblat ini sebenarnya bagaimana kita melihat diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita jalani. Ada pernyataan dari Soleh bahwa kenapa kalau semuanya sudah tahu tujuannya sama, kenapa kita tidak bisa menjadi satu visi, satu pandangan, satu cara bahkan. Itulah yang tadi kita bicarakan. Tidak bisa kita secara pribadi memaksakan pemahaman-pemahaman nilai hidup itu menjadi sama. Caranya boleh beda. Walaupun tujuannya sama, pasti prakteknya akan beda-beda. Karena itu adalah ruang yang ditunjukkan oleh Gusti Kang Akarya Jagat, oleh Allah sendiri, bahwa itu adalah kemuliaan dan keluar biasaan Allah itu sendiri. Bisa menunjukkan ruang batas yang tak terbatas. Ini karena tadi kecepit pintu, saya harus tiup-tiup tangannya terus. Nah, kami melihat, memandang dalam ruang pembicaraan kami beberapa hari dengan Kiai Nawir bahwa memang banyak kelompok-kelompok dalam pengetahuan itu selalu punya pandangan dan perbedaan. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Tidak lain adalah semakin mendekatkan pada nilai-nilai kehidupan yang sempurna. Kita berdoa kepada Sang Hyang Widi, tapi sebenarnya kita kepada siapa semuanya penciptanya? Kita kan berharap pada diri kita yang harus bekerja. Yang bisa mendapatkan rezeki itu adalah diri kita. Yang bisa mengerjakan semua adalah diri kita. Jadi kita berdoa kepada Sang Hyang Widi adalah mendoakan diri kita jauh dari sebuah nilai-nilai buruk, jauh dari keterpurukan, dan kita dijauhkan pada nilai-nilai yang tidak sempurna. Tapi sebenarnya itu adalah diri kita sendirilah yang melaksanakan apa yang menjadi doa kita. Jadi sebenarnya papan kang tanpa kiblat ini adalah ya ini yang saya tiup-tiup ini, ya termasuk diri saya sendiri. Papan kang tanpa tinulis, papan kang tanpa kiblat. Jadi kita mendoakan dan berdoa itu sebenarnya untuk diri kita, untuk melaksanakan tugas seharian kita itu, untuk tidak salah dalam menjalankan tugas hidup ini. Jauh dari bencana, jauh dari nilai hidup yang tidak sempurna. Lalu ada kawan terus saling bertanya, kenapa kalau sudah tahu seperti itu
frekuensi setiap orang punya kadar yang berbeda. Contoh, fisik saya dengan Kenawir dan Dere Saleh tadi malam duduk aja beda. Dia lebih enak duduk begini, lalu bersimpuh dengan begini, karena kita lama bersimpuhnya 1 jam. Saya nyoba dengan bersimpuh dengan yang ekstrim, akhirnya untuk melepaskan dari yang ekstrim itu tadi ya butuh waktu untuk mengembalikan otot-otot yang tertarik. Ya syukurlah. Nah, maka kenapa seperti itu? Ya karena memang kita frekuensi badan kita beda-beda. Kita punya ruang yang berbeda-beda. Kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Badan kita punya keterbatasan dan kelebihan yang beda-beda. Maka ketika ada banyak perbedaan, maka kita harus menyesuaikan dengan frekuensi tubuh kita sendiri. Jadi layak, papan kang tanpa kiblat adalah sebenarnya yang berjalan dan menjalankan amanat tugas hidup kita. Inilah yang harus kita aturkan. Kita jangan sampai sekonyong-konyong gampang mensederhanakan, memaksakan kehendak kepada yang bekerja. Ya ini badan kita. Ketika capek ya kita istirahat. Kita sudah dalam kelelahan ya kita berhenti. Maka pemirsa Cahaya Batin, marilah kita berharap pada nilai-nilai hidup yang sempurna seperti anak saya ini Ken Dedes Wening Gayatri. Ya, saya juga belajar dari sikap-sikap kekanak-kanakannya yang luar biasa. Dia tidak perlu bekerja, selalu harus siap di hadapannya susu dan camilan. Dia tidak perlu berpikir kemana dia harus menghadap kemana. Ya inilah adalah sifat-sifat Gusti yang sebenarnya. Bahagia tanpa henti. Kalau semua tidak suka ya menangis. Nah, inilah kebahagiaan yang hakiki yang harus kita pelajari. Kita coba akan melihat sebanyak-banyaknya praktek dalam hidup kita bahwa sebenarnya kita sedang dihadapkan pada nilai hidup yang sempurna. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita adalah nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh Gusti Kang Akarya Jagat untuk menghormati yang bekerja, menghormati yang melaksanakan tugas, menghormati zat yang sempurna yang diciptakan oleh Gusti Kang Akarya Jagat adalah diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama papan kang tanpa kiblat, ciptaan Gusti Kang Akarya Jagat adalah diri kita, badan kita, rohaga kita, robbi kita, dat kita, ya, dohir kita. Mari kita sempurnakan. Semoga kesempurnaan ini adalah bagian dari muji, miwah muji kinanten pasrah, hanut kang sanyoto, hangesti luhuring budi, sembah jiwa sembah raga, poponista angkara murka, lebur tining pakarti suci. Semoga ini menjadi bagian dari pembelajaran yang kita lakukan untuk kita segera mensegerakan dalam setiap detiknya dekat dengan Sang Pencipta dan dekat dengan diri kita untuk memahami langkah hidup yang sempurna. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Om Shanti, Santi, Santi Om. Hong ulun pasuki langgeng. Hong wilahing mastana musidam sekaring pano langgeng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.